Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Jumpa lagi dengan Ibu Aika di channel Diary Guru. Di video kali ini kita akan membahas tentang pubertas. Nah, anak-anak ibu, apa itu pubertas dan kenapa kamu harus mempelajari itu? Yuk langsung saja kita buka Diary Guru. Anak-anak ibu yang ada di rumah, nah kali ini kita akan membahas tentang pubertas. Nah, tapi sebelum itu, ibu mau anak-anak ibu sendiri harus mengetahui apakah anak-anak ibu itu sudah masuk masa pubertas ataukah belum. Ya, bagaimana caranya Bu? Nah, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus anak-anak ibu jawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Nah, ya. Jadi nak, masa pubertas itu bisa sangat-sangat bisa dibedakan dengan masa kanak-kanak atau masa anak-anak. Sangat bisa dibedakan. Nah, makanya anak-anak ibu, saat ini usia kamu 8 sampai 10 tahun itu sudah memasuki masa awal dari pubertas. Nah, makanya anak-anak ibu harus tahu apakah kamu sudah masuk ke masa awal pubertas ataukah belum, dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan ibu ajukan. Nah, jadi ada 2 macam pertanyaan, untuk anak-anak ibu yang laki-laki dan untuk anak-anak ibu yang perempuan. Kamu harus menjawabnya dengan jujur sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena ini demi kamu juga. Kamu harus paham tentang diri kamu sendiri. Oke? Ya, jadi kamu tinggal menjawab sudah atau belum. Nah, jadi ibu mulai dulu dari anak-anak ibu yang laki-laki. Ya, pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Ya, apakah sudah atau belum? Oke, pertanyaan kedua. Apakah jakun, nah, tahu jakun nak? Jakun itu yang ada di leher, ya, ada benjolan di leher, itu namanya jakun. Nah, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Sudah atau belum? Pertanyaan ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Sudah atau belum? Oke, pertanyaan keempat. Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Sudah atau belum? Pertanyaan kelima. Apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Sudahkah atau belum? Oke. Nah, itu adalah pertanyaan untuk anak-anak ibu yang laki-laki. Berikutnya, ibu lanjutkan untuk anak-anak ibu yang perempuan. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Sudah atau belum? Oke, pertanyaan kedua, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Sudah atau belum? Pertanyaan berikutnya, yang ketiga, apakah pinggulmu, nah tahu pinggul nak? Pinggul itu yang ada di sini, ya. Nah, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Sudah atau belum? Pertanyaan keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Sudah atau belum? Nah, itu dia pertanyaan untuk anak-anak ibu yang perempuan. Nah, bagaimana anak-anak ibu tadi? Sudah dijawab pertanyaannya? Apakah lebih banyak sudahnya atau lebih banyak belumnya? Ya,
Jadi, kalau jawaban kamu lebih banyak sudah, itu berarti kamu sudah memasuki masa pubertas. Tapi kalau jawabannya lebih banyak belum, itu berarti kamu masih kanak-kanak atau masih anak-anak. Nah, kalau kamu sudah berumur 8-10 tahun, biasanya itu pasti jawabannya lebih banyak sudahnya daripada belumnya. Nah, oke. Nah, karena sudahnya lebih banyak, nah yuk kita lanjutkan tentang apa itu pubertas, bagaimana ciri-cirinya, apa yang akan kita lakukan, yang kamu lakukan setelah kamu mengetahui ciri-ciri dari pubertas tadi, setelah kamu memasuki masa pubertas. Nah, yuk langsung saja kita lihat yang berikut ini. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Pubertas berasal dari bahasa Latin pubes, artinya masa menuju dewasa. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya datang masa pubertas yaitu metabolisme tubuh, pola hidup, makanan, dan pengaruh lingkungan. Saat mengalami pubertas, terdapat perubahan-perubahan fisik yang muncul baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Terdapat beberapa perbedaan perubahan antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun ada juga yang sama. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 1. Pundak dan dada bertambah bidang. 2. Suara berubah menjadi berat atau cenderung bas. 3. Tumbuh kumis. 4. Tumbuh jakun di tenggorokan. 5. Tangan dan kaki bertambah besar. 6. Mengalami mimpi basah. 7. Ketertarikan dengan lawan jenis. 8. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 9. Tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. 10. Tumbuh jerawat. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. 1. Suara berubah menjadi melengking. 2. Dada mulai membesar. 3. Pinggul mulai membesar dan melebar. 4. Mengalami menstruasi. 5. Sudah memproduksi sel telur. 6. Ketertarikan dengan lawan jenis. 7. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 8. Tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. 9. Tumbuh jerawat. Oke, itu dia tadi ciri-ciri pengertian dari pubertas. Nah, jadi untuk anak laki-laki dan juga perempuan itu berbeda ciri-cirinya, ya kan? Nah, jadi anak-anak ibu, dalam masa pubertas kamu ini, setelah kamu menjelang atau sudah mencapai masa pubertas, alangkah baiknya kamu mengisi masa pubertas kamu ini dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Agar kamu tidak salah jalur nantinya. Itulah yang ingin sekali ibu lakukan untuk kamu. Ibu ingin sekali mengarahkan anak-anak ibu yang ada di rumah, walaupun tidak bisa bertemu dengan ibu untuk sementara waktu ini. Ibu ingin sekali mengarahkan anak-anak ibu supaya bisa memahami diri kamu sendiri, memahami tentang perkembangan diri kamu, dan juga memahami bagaimana cara mengisi masa-masa pubertas kamu ini supaya apa? Supaya kamu nantinya tidak salah jalur. Nah, maka masa pubertas kamu ini harus kamu isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jadi apa saja contoh kegiatan positifnya? Ini dia.
Hal-hal yang dilakukan pada masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan badan. Saat memasuki masa pubertas, biasanya bau badan kamu menjadi lebih bau dari sebelumnya, sehingga harus meningkatkan kebersihan dengan mandi dan keramas secara teratur, serta menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat. Yang kedua, menjaga gaya hidup sehat. Menjaga makanan yang bergizi, waktu istirahat yang cukup, serta olahraga secara teratur. Yang ketiga, menjaga pergaulan. Setelah memasuki masa pubertas, organ reproduksi kamu sudah mulai aktif, sehingga pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan yang salah bisa saja dapat menyebabkan kehamilan. Jadi, mulai dari sekarang di masa pubertas kamu ini, kamu sudah harus dapat menjaga pergaulan kamu. Jangan sembarangan lagi. Nah, itu dia tadi kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu lakukan untuk mengisi masa pubertas kamu. Nah, jadi nak, pesan ibu, pahami diri kamu sendiri, pahami perkembangan tubuh kamu, perkembangan psikologis kamu, pahami semuanya tentang diri kamu. Kemudian isilah masa-masa kamu ini dengan hal-hal yang positif. Kenapa nak? Jika kamu mengisinya dengan hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik, maka di kedepan harinya, di kemudian hari, di masa depannya nanti kamu akan menyesal. Ya, percaya sama ibu, kamu pasti akan menyesalinya. Kenapa ya dulu aku tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Coba kalau dari dulu aku melakukannya dengan yang baik, dengan hal yang baik, pasti saat ini tidak akan seperti ini. Pasti seperti itu. Makanya, mumpung dari sekarang ini ibu ingin mengingatkan anak-anak ibu, isilah masa-masa kamu ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal baik, hal-hal positif. Sehingga apa? Sehingga kamu nantinya akan menjadi orang yang sukses, yang bahagia. Nah, jadi anak-anak ibu jangan sampai nanti kamu salah jalur. Itu ya maksud ibu tadi, salah jalur. Ya. Nah, jadi pesan ibu, isilah masa-masa kamu ini dengan hal-hal positif. Oke? Nah, baik. Ya, jadi anak-anak ibu rasa sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah, kerjakan tugasnya, dan jangan lupa selalu lakukan hal-hal positif. Contohnya apa? Contohnya dengan like, comment, subscribe, dan juga di-share video ini, karena insya Allah video ini sangat bermanfaat. Oke, jadi ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.